Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality. Halo semuanya dan selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kembali dalam bahasa Jerman. Karena saya berbicara dengan dua rekan dari Jerman, Ibu Sarah Lucia Hasselreusing dan Bapak Volker Reusing. Keduanya adalah aktivis dan pembela hak asasi manusia yang selama 25 tahun terakhir telah berjuang dari rumah mereka untuk hak asasi manusia dalam berbagai bidang. Hari ini kita ingin berbicara terutama tentang sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, tetapi juga secara umum tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan orang di rumah untuk berkontribusi dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Sarah, Volker, selamat datang. Terima kasih karena kami diundang. Saya sangat senang kalian menghubungi saya, karena kalian sudah lama berkecimpung dalam dunia ini, yaitu dalam pengabdian tanpa pamrih untuk hak asasi manusia. Bisakah kalian memberi kami gambaran singkat tentang bidang-bidang apa saja yang pernah kalian tekuni dan bagaimana kalian terlibat dalam memperjuangkan hak asasi manusia? Ja, das Ganze ist ehrenamtlich, dann ist noch wichtig Ya, semuanya bersifat sukarela. Lalu hal lain yang penting, pembela hak asasi manusia adalah istilah resmi dari PBB, yaitu dari Resolusi 53/144, di mana negara-negara anggota Majelis Umum PBB berjanji untuk tidak pernah bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang hanya karena mereka memperjuangkan hak asasi manusia. Itu juga sesuatu yang akan kami sarankan kepada orang seperti Jack Booth. Siapapun yang dengan berani membelah hak asasi manusia, sebaiknya sesekali menyebutkan resolusi itu dalam tulisannya. Itu juga berfungsi sedikit sebagai pencegahan. Kami dan pihak lain punya pengalaman baik dengan cara itu. Tentu saja, hal itu tidak boleh disalahgunakan. Itu sudah jelas. Cara kami berjuang, salah satunya melalui pengajuan-pengaduan konstitusional. Lalu kami melakukan lobby, dalam arti kami menulis surat kepada para pengambil keputusan. Kami telah mengajukan laporan ke Mahkamah Pidana Internasional, mengajukan pengaduan konstitusional, dan ikut menulis laporan paralel untuk LSM Hak Asasi Manusia kepada PBB. Pengaduan konstitusional tersebut mencakup 4 bidang utama. Pertama, Perjanjian Lisboa, yang membahas hierarki tatanan hukum, yaitu apakah bisa begitu saja hukum Uni Eropa berada di atas segalanya. Saat itu hal tersebut ingin dimasukkan untuk pertama kalinya ke dalam hukum Uni Eropa, yang tentu saja bertentangan dengan klaim hierarki dari tatanan konstitusional, piagam PBB, hak asasi manusia universal, dan norma-norma imperatif lain dalam hukum internasional. Selanjutnya, hal itu berkaitan dengan ketentuan tentang privatisasi fungsional, tugas-tugas kenegaraan, yaitu bahwa segala sesuatu yang tidak dipilih secara demokratis akan diserahkan kepada perusahaan swasta, sebagaimana kita kenal dari ideologi neoliberal. Kemudian harus dicantumkan bahwa peraturan yang bersifat fleksibel untuk intervensi militer di seluruh dunia atas nama intervensi kemanusiaan diciptakan oleh lembaga pemikir Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 1992 dalam studi berjudul Self-Determination in the New World Order. Dan untuk pertama kalinya, organisasi semacam itu dimasukkan ke dalam hukum primer. Tentu saja hal itu harus dibatasi. Itulah alasan mengapa kami mengajukan gugatan terhadap Perjanjian Lisboa. Itu berkaitan dengan Undang-Undang Persetujuan terhadap Perjanjian Lisboa di Jerman. Lalu ada ASM, yang pada dasarnya membahas bagaimana menangani kebangkrutan negara. Biasanya orang akan berpikir, di negara debitur harus ada penyelesaian yang adil berdasarkan hak-hak dasar dan hak asasi manusia yang berlaku di sana. ASM mengatur hal yang sama sekali berbeda, meniru model IMF. Pengurangan sosial, dan tentu saja upaya kedua untuk memaksakan privatisasi pelayanan publik. Lalu kami mengajukan gugatan terkait peraturan perlindungan data umum, langsung terhadap peraturan tersebut, yang sebenarnya secara prinsip tidak diperbolehkan. Namun Mahkamah Konstitusi turun tangan ketika Uni Eropa melampaui kewenangannya. Dan di situ kami menunjukkan adanya pelampauan kewenangan tersebut. Kami juga mengajukan gugatan terkait keterlibatan Bundeswehr di Suriah, karena hal itu melanggar martabat manusia dan prinsip perdamaian, serta kembali mengandung pelampauan kewenangan juga berkaitan dengan hak pilih yang setara dengan hak dasar. Dalam banyak hal,
kami dibenarkan atas apa yang kami maksud dalam putusan Lisabon. erheblichen Punkten Recht gegeben. Allerdings haben sie die Antwort Namun, mereka menyelipkan jawabannya dalam putusan Lisbon, yang secara resmi merupakan keputusan atas gugatan dari Dr. Goweiler dan dari pihak kiri, yang juga memiliki gugatan yang sah. Kami juga berkesempatan berpartisipasi dalam laporan paralel di sebuah asosiasi untuk orang-orang intersex. Di sana, topiknya selalu tentang hak asasi manusia atas kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah persetujuan berdasarkan informasi, pasien sendiri, yang memutuskan setelah mendapat penjelasan yang memadai, bukan orang tuanya, jika bukan keadaan darurat. Ketika seseorang secara fisik tidak jelas apakah ia laki-laki atau perempuan. Bukankah sebaiknya menunggu dan menanyakan langsung kepada orang tersebut apakah ia menginginkan operasi penyesuaian? Bahkan harus begitu, karena jika tidak, itu akan melanggar hak atas integritas fisik dan kesehatan. Dan kami berperan penting dalam laporan paralel untuk ZAV yang membahas langkah-langkah penanganan corona di Jerman. Namun tentu saja, kami juga selalu memperhatikan konteks global untuk menunjukkan sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi, mulai dari dampak terhadap pekerjaan akibat lockdown hingga kesehatan, terutama bagi mereka yang kesehatannya hancur karena berbagai kebijakan, guncangan, dan hal lainnya. Surat-surat yang kami kirimkan kepada para pengambil keputusan, antara lain membahas pemberian wewenang kepada WHO terkait peraturan kesehatan internasional. WHO juga direncanakan akan diberi wewenang dalam urusan iklim. Ada rencana untuk memberlakukan lockdown iklim dan memaksa semua orang berusia di atas 60 tahun, serta mereka yang bekerja di sektor kesehatan untuk menjalani vaksinasi corona. Dan jika dalam 2 tahun, menurut perkiraan terbaik yang tersedia di seluruh dunia, berdasarkan korelasi kelebihan angka kematian dari 125 negara oleh Prof. Dr. Denis Rancourt, terdapat 16,9 juta kematian pada tahun 2021 dan 2022. Jadi jumlahnya hampir sama dengan Perang Dunia Pertama, hanya 2 kali lebih cepat. Maka bisa dibayangkan seperti apa keruntuhan sistem kesehatan global yang akan terjadi jika kewenangan tersebut diberlakukan. Dan mayoritas negara bersikap tenang. Pada 1 Juni 2024, mereka secara besar-besaran menyetujui peraturan kesehatan internasional. Tetapi sebelumnya, semua hal yang benar-benar berbahaya telah dihapus. Sehingga banyak pengkritik kebijakan corona masih menebar kepanikan karena mereka belum membaca bahwa semua hal berbahaya itu sudah dikeluarkan. Itulah sedikit gambaran tentang apa yang telah kami lakukan sejauh ini selama 25 tahun. Volker yang terhormat, kamu berbicara secepat kereta ekspres. Tapi, seperti yang dikatakan dalam bahasa Inggris, in a nutshell, jadi singkatnya, kalian sudah bekerja selama 25 tahun dengan berbagai cara untuk membuat suara kalian didengar. Entah melalui laporan yang kalian ikut tulis, atau melalui gugatan. Gugatan-gugatan ini, apakah seseorang harus menjadi pengacara untuk melakukannya? Apakah salah satu dari kalian berdua adalah pengacara? Bagaimana caranya kalian bisa begitu saja menggugat negara di pengadilan? Untuk pengaduan konstitusional, seseorang tidak perlu memiliki kualifikasi profesional untuk proses tertulis. Namun, dalam sidang lisan, seseorang harus memiliki pengacara, profesor hukum, atau izin khusus. Kami sendiri belum pernah sampai pada tahap sidang lisan, karena Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam kasus Lisbon, selalu menghindari pekerjaan itu. Setiap kali, mereka hanya memberikan isyarat tentang bagaimana seharusnya proses itu berjalan. Dan dalam putusan Lisbon, mereka juga memutuskan sesuai dengan pandangan kami, setidaknya dalam tingkat yang cukup besar, bahwa bagian-bagian dari Undang-Undang Dasar yang tidak dapat diganggu-gugat merupakan hukum tertinggi di Jerman, bukan perjanjian-perjanjian Uni Eropa. Sayangnya, mereka tidak menyebutkan larangan perang agresi secara eksplisit. Tetapi dengan berbagai cara lain yang mereka temukan, mereka telah menetapkan batasan terhadap ketentuan-ketentuan samar tentang perang dalam hukum Uni Eropa berdasarkan Undang-Undang Dasar.
Und sie haben ausdrücklich die staatliche Gewaltmonopol. Dan mereka secara tegas menekankan monopoli kekuasaan negara, sehingga mencegah penyerahan tugas-tugas publik kepada pihak swasta, seperti pengadilan militer yang intensif, semua yang tidak dipilih secara langsung. Hal itu menimbulkan efek psikologis yang menyebabkan di negara-negara anggota lain, penjualan besar-besaran atas hal-hal yang bersifat kedaulatan juga sangat terhambat. Tunggu, apa yang ingin saya katakan tadi? Namun hal itu tidak tercermin dalam komentar hukum, karena mereka menyelundupkannya melalui orang lain, sebab hal itu tidak termasuk dalam gugatan. Dan yang juga kami lakukan adalah mengajukan laporan pidana, salah satunya terhadap Yunani, karena sistem kesehatannya telah dipangkas habis-habisan. Dan dalam kasus Troika, meskipun PBB sebenarnya sudah menyatakan, teks nomor 32, komentar umum nomor 14 tentang hak asasi manusia atas kesehatan, jika sebuah negara bangkrut, maka penghasilan di bidang kesehatan harus menjadi pilihan terakhir, bukan yang pertama. Dan memang banyak orang yang mengalami kerusakan kesehatan, bahkan ada yang meninggal pada waktu itu. Saat itu tidak berujung pada proses hukum, karena kami tidak mendapatkan cukup banyak kesaksian dari korban yang mengalami kerusakan berat untuk membuktikan skala besarnya. Terkait dengan corona, setidaknya langkah-langkah pembatasan di seluruh dunia telah dikurangi. Mahkamah Pidana Internasional kembali memberikan efek jera, tetapi kali ini secara global. Artinya, untuk pencegahan dan pembatasan bahaya, meskipun belum sampai pada tahap memulai proses pidana, kami sudah melihat adanya dampak global. Dalam hal pendidikan terkait corona, tentu bukan hanya kita Bugar. Kami sudah mendapat dukungan dari orang core, tapi spirit tampil depan. Kalian menunjukkan keberanian, kalian menulis pernyataan dan pengaduan ini, kalian pergi ke pengadilan dan mengajukan gugatan. Menurut saya, penting untuk bahwa setiap warga negara bisa melakukannya. Menjadi pembela hak asasi manusia adalah sebutan umum bagi orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Sekarang, jika kita kaitkan hal ini dengan topik sanksi, yaitu sanksi Uni Eropa terhadap individu maupun organisasi, apa yang bisa kalian sampaikan kepada kami tentang hal itu? Dari mana kita harus mulai untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk membela hak asasi manusia orang-orang seperti Jack Bode, Nathalie Jemp, dan Hüseyin Doglu? Da würde ich gerne einmal stichwortartig Saya ingin menyebutkan secara singkat pendekatan-pendekatan yang kami lihat, lalu memperjelasnya lebih lanjut. Jadi, pertama, mengungkap ideologi yang ada di baliknya. Lalu penting untuk mengajukan gugatan terhadapnya melalui jalur hukum Uni Eropa, karena hal itu juga diberlakukan dalam ranah hukum Uni Eropa. Selanjutnya, memanfaatkan hak asasi manusia universal. Kata kuncinya, pelapor khusus PBB, membuat hal-hal ini terlihat secara global dan mengecamnya. Kemudian, pertanyaan apakah juga di PBB perlu dibuat pendapat hukum dari Mahkamah Internasional, yakni mengenai bagaimana hal itu harus dibatasi dari sisi hak asasi manusia, agar dipastikan bahwa perjanjian Uni Eropa tidak menjadi batal karena peraturan dan perubahan tersebut. Bisa kamu jelaskan lebih rinci? Jadi IGH itu Mahkamah Pidana Internasional? Tidak, itu Mahkamah Internasional. Nein, das ist der Internationale Gerichtshof. Und beim Internationalen Strafgerichtshof. Dan di Mahkamah Pidana Internasional muncul pertanyaan, apakah hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan? Dan ya, saya ingin memulai dengan ideologi. Ada ideologi tentang ancaman hibrida, dan pada tahun 2017, sebuah lembaga pemikir didirikan. Secara formal, itu adalah organisasi hukum privat. Negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO terlibat di dalamnya, tentu saja dengan dukungan dari lembaga-lembaga Uni Eropa dan NATO. Tujuannya adalah untuk melawan narasi dan propaganda Rusia. Lalu muncul pertanyaan, sejauh mana seseorang ingin melangkah? Contohnya adalah daftar pengejaran di Ukraina. Di sana ada berbagai organisasi. Beberapa di antaranya di Ukraina bahkan mengatakan bahwa orang-orang tertentu seharusnya dibunuh. Namun mereka sendiri tidak sampai sejauh itu. Jelas tidak. Reaksi dari Uni Eropa atau lembaga pemikir ini tidak sampai pada tingkat di mana musuh internal harus disingkirkan secara fisik. Ganz eindeutig nicht.
Aber wie weit sie gehen, Jelas tidak. Tapi sejauh mana mereka melangkah, kami menemukan sebuah dokumen yang mereka terbitkan pada Januari 2024. Judulnya sebentar, How Ukraine Fights Russian Disinformation, Beehive versus Mammoth. Jadi, bagaimana Ukraina melawan disinformasi Rusia, sarang lebah melawan mamut. Dan di situ mereka memiliki berbagai pelajaran, begitu mereka menyebut bab-babnya. Dalam pelajaran ke-6, mereka mengatakan bahwa tentu saja mereka ingin mendiskreditkan orang-orang yang menyebarkan propaganda tersebut, tetapi juga ingin menghancurkan mereka secara finansial. Artinya orang-orang itu kehilangan pekerjaan, perusahaan mereka kehilangan pelanggan, dan bahkan dikriminalisasi dengan membuat hukum pidana khusus untuk mencapai hal itu. Dan sekarang kita melihat, orang-orang dituduh menyebarkan propaganda Rusia yang sangat berbahaya. Dass sie ganz schlimme russische Propaganda machen würden. Ein Jack Boot äußert sich ja relativ ausgewogen. Seorang Jack Booth sebenarnya berbicara dengan cukup seimbang. Namun, ia tetap dituduh, lalu dijatuhi sanksi yang lebih berat daripada intervensi hukum pidana biasa, tanpa melalui proses panjang seperti yang dikenal dalam hukum pidana, tanpa jaminan prosedural yang memadai agar ia bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Jadi dari segi dampaknya, ini semacam hukum pidana pengganti, dan sesuatu yang bahkan bisa membuat orang kelaparan. Hal itu melanggar banyak hak asasi manusia, terutama larangan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan tanpa hak, yang dulu disebut kematian sipil. Di Prusia Lama, istilah itu digunakan, atau disebut juga proskripsi, atau dinyatakan di luar hukum. Pikirkan tentang Martin Luther. Hal itu dilarang dalam pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Verboten in Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Allgemeine Erklärung für Menschenrechte ist verbindlich. Pernyataan umum tentang hak asasi manusia bersifat mengikat bagi semua pihak yang bergabung dengan PBB. Karena seseorang tidak dapat menjadi anggota PBB tanpa menandatanganinya. Dan itulah perwujudan dari pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, juga tercantum dalam pasal 16 Kovenan Sipil PBB. Jadi, hal ini sudah merupakan pelanggaran. Lalu juga melanggar seluruh hak asasi manusia dasar yang secara prosedural menetapkan bahwa seseorang harus didengar, harus memiliki jalur hukum. Dan tentu saja melanggar hak asasi manusia atas pangan, atas tempat tinggal, ketika seseorang tidak lagi mampu membayar semua itu. Namun pada dasarnya, hak ini tercantum dalam PBB untuk semua negara, bahwa tidak seorang pun boleh dijadikan tanpa perlindungan hukum. Dan itulah tepatnya yang mereka lakukan di sini. Maaf, gue kena tanya ya perli. Ya, dan saya ingin mengatakan sesuatu tentang hierarki tatanan hukum yang sangat penting. Banyak orang, terutama mereka yang biasa bekerja dengan hukum Uni Eropa, berpendapat bahwa hukum Uni Eropa berada di atas semua hukum bagi semua negara anggota Uni Eropa. Namun, itu hanya benar dari sudut pandang hukum Uni Eropa. Dan hal ini penting untuk dipahami, karena ketika saya nanti membahas topik mengenai pembatalan, kita bisa melihat bagaimana hukum PBB dan konvensi Wina tentang hukum perjanjian dapat digunakan untuk menekan Uni Eropa agar membatasi seluruh sistem sanksinya dalam kerangka hak asasi manusia, sehingga tidak lagi melanggar hak asasi manusia. Artinya saya ingin mengatakan, sistem itu tidak lebih berbahaya daripada hukum pidana biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa ambang batas untuk melakukan intervensi rendah, remember that of its weight smeezangs before. Jadi, dari sudut pandang PBB, hal ini cukup jelas. Dan yang sama sekali tidak diperdebatkan adalah tatanan konstitusional berada di atas undang-undang biasa di tingkat nasional. Jelas, karena tatanan itu juga mencakup lembaga legislatif. Dan seluruh hukum internasional berada di atas undang-undang biasa. Lihat pasal 27 dalam Konvensi Hukum Perjanjian. Undang-undang nasional bukan alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban internasional. Namun kemudian muncul pertanyaan tentang hubungan antara hukum internasional satu sama lain dan tatanan konstitusional. Sebelum tahun 1964, semuanya masih cukup jelas. Kita memiliki piagam PBB yang menyatakan bahwa negara-negara bersifat berdaulat. Hal itu hanya mungkin jika PBB beserta piagamnya menempatkan diri di bawah tatanan konstitusional negara-negara tersebut.
Und dann sagt die UNO-Charta Artikel 103, Dan kemudian Piagam PBB menyatakan dalam pasal 1.3, Aku, Piagam PBB adalah perjanjian internasional tertinggi. Lalu kita juga memiliki Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dalam pasal 28-nya. Dan deklarasi itu bersifat mengikat, karena merupakan lampiran yang disahkan 3 tahun setelah Piagam PBB, untuk menghidupkan pasal 1 ayat 3. Jadi, asasi manusia, mana yang duan hurasasi manusia itu? Universitas 28 mendesnaist, en bebuang step orbit estatan simrosofiamal, die memee hak asasi realist in diwujudkan. internationale Ordnung, wo die voll verwirklicht werden können. Das heißt, anderes Völkerrecht hat sich dem Artinya, hukum internasional lainnya harus menyesuaikan diri dengan hal itu. Dan dalam pasal 29 ayat 3, disebutkan bahwa hak asasi manusia PBB tidak boleh disalahgunakan untuk bertentangan dengan Piagam PBB. Apa logikanya? Perdamaian dunia dianggap lebih penting. Perdamaian secara umum bahkan lebih penting daripada hak asasi manusia. Tidak ada perang atas nama hak asasi manusia. Itulah logika di baliknya. Dan ada pendapat hukum dari Mahkamah Internasional tertanggal 8 Juli 1996. Saat itu mereka membahas pertanyaan apakah boleh menggunakan senjata nuklir sebagai sarana penangkal, ya, dan apakah boleh menggunakannya secara langsung. Mereka tidak sepakat. Mungkin yang dimaksud adalah efek penghancurannya, mungkin juga tidak. vielleicht vor einer vernichtenden Niederlage, vielleicht nicht. Und da mussten sie aber klären, welches Recht hat Dan di situ mereka harus menjelaskan hukum mana yang memiliki kedudukan begitu tinggi, sehingga dapat dijadikan tolok ukur. Dan mereka mengatakan, selain Piagam PBB, yang pasti termasuk adalah hak asasi manusia PBB, hukum pidana internasional, serta Konvensi Jenewa dan Den Haag tentang hukum humaniter perang, yaitu hak-hak yang dimiliki warga sipil dan non-kombatan dalam perang. Dan Konvensi Den Haag, yaitu perlindungan hak asasi manusia yang terbatas bagi para prajurit, juga memiliki kedudukan yang sama tingginya. Karena itu pula, ada penegasan kembali terhadap pasal 28 MR dengan kedudukan tinggi tersebut. Dengan demikian, seluruh hukum internasional pada dasarnya ditempatkan di bawahnya dari sudut pandang PBB. aus Sicht der UNO darunter. Und jetzt kommt die EU 1904. Dan sekarang datanglah Uni Eropa. Pada tahun 1964, dalam perkara Costa melawan Enel, Pengadilan Eropa memutuskan, tanpa dasar hukum dan tanpa kewenangan untuk memutuskan hal itu, bahwa masyarakat Eropa tidak akan berarti apa-apa jika seluruh hukum tidak berada di atas hukum nasional manapun. Awalnya hanya berlaku untuk perjanjian ME, bukan perjanjian UE, bahwa yang satu berada di atas yang lain. Dan orang-orang bersorak, meskipun Uni Eropa sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk itu. Murni sewenang-wenang. Lalu pada tahun 2009, datanglah Perjanjian Lisboa. Perjanjian itu mengganti nama Perjanjian ME dan Perjanjian UE, dan menetapkan dalam pasal 151 serta pernyataan 12 dalam lampiran. Disitulah dasar hukumnya, bahwa dari sudut pandang hukum UE, kini memang berada di atas tatanan konstitusional negara-negara anggotanya. Über der verfassungsmäßigen Ordnung der Mitgliedstaaten steht. Genau. Darf ich ganz kurz einhaken? Bolehkah saya menyela sebentar? Apa yang kamu jelaskan di sini sangat penting dan esensial. Berbagai bidang hukum ini, pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap pengadilan adalah apakah ada yurisdiksi dan bidang hukum mana yang berlaku lebih kuat. Dan apa yang kamu jelaskan tentang Piagam PBB itu benar sekali. Jadi, jika kita membayangkan hukum internasional sebagai sebuah piramida, di puncaknya adalah Piagam PBB, dan di bawahnya hak asasi manusia. Banyak orang, Wukamarite, is it Paul so Breitenfab-Lema, und six is this Bill Sotepen. Sebelumnya, hukum internasional, ya hukum yang mengatur hubungan antar negara. Völkerrecht, das Recht zwischen den Staaten. Seit 1945 haben wir das weiter ausbuchstabiert. Sejak 1945, selama 80 tahun terakhir, kita telah terus memperjelas bahwa hukum internasional juga berlaku bagi individu, bahwa individu dapat menuntut haknya secara hukum internasional sebagai hak asasi manusia. Dan itu sangat penting, seperti yang kamu katakan. Dan ya, Uni Eropa memang mengklaim kekuasaan di sini, dengan mengatakan bahwa hukum kita, hukum Uni Eropa, berada di atas hukum konstitusional negara-negara anggotanya. Seperti sekarang setelah, Fabi bertentangan dengan Piagam, dan memang bertentangan. Respektive die Spitze der Pyramide.
Es beißt sich auch bei bestimmten verfassungsmäßigen Hal ini juga bertentangan dengan tatanan konstitusional tertentu. Dalam konstitusi Polandia, tertulis dengan sangat jelas bahwa itu adalah hukum tertinggi di Polandia. Undang-Undang Dasar Jerman disesuaikan dengan persoalan hukum ini pada tahun 1990-an. Kasus Costa melawan Enel, jurisprudensi tetap tanpa dasar hukum dari Pengadilan Eropa. Dan kemudian dinyatakan, dengan rumusan yang agak rumit dalam pasal 23, bahwa perjanjian-perjanjian Uni Eropa, yaitu Redenzien Perjanjian Mersekal, berkokham memadai mal. Wengtenite, its imputus pun metoskan, en es tiart mengenai hierarki hukum, hingga hari grogan kail. Und die Rangfrage hat nur unsere Klage gestellt, 2 BVR 1958 aus 08. 2 BVR 1958. Di sana, pada poin keempat, disebutkan bahwa mereka melindungi identitas konstitusional. Dan di sini mereka menyatakan bahwa yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan prinsip-prinsip struktural. Jadi semua yang secara langsung atau tidak langsung dilindungi oleh jaminan kekekalan dalam pasal 79 ayat 3. Dalam paragraf 12 dan 18 mereka membahasnya sedikit lebih rinci. Mereka juga mengatakan terdengar agak rumit di poin ketiga. Setelah harus ada cukup ruang bagi hak asasi manusia universal dalam penerapan hukum Uni Eropa. Mengenai pertanyaan hierarki, mereka tidak terlalu membahasnya. Hanya menyebutkan bahwa harus ada cukup ruang untuk itu. Dan mereka mengatakan bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa harus tetap berada pada tingkat hukum internasional biasa, jadi di bawah piagam PBB, agar tidak bisa mengelak dari larangan perang agresi. Tetapi, mereka tidak menjelaskan hal itu lebih lanjut. Dan mereka juga menegaskan adanya perintah perdamaian dalam pasal 1 ayat 2. Namun, mereka tidak menjelaskan sejauh mana hal itu berlaku dan apa yang termasuk di dalamnya. Kami berpendapat bahwa itu merupakan prinsip struktural kelima yang sebelumnya belum ditemukan. Kami mengatakan tidak, itu bukan prinsip struktural. Itu berada pada tingkat kedua, bersama dengan tugas negara untuk melakukan integrasi Eropa, yaitu pada dasarnya harus menjadi anggota Uni Eropa, sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar. Dan setelah itu, barulah hukum primer Uni Eropa. Preken yang permite, di mana tertulis perintah perdamaian dijamin dilaklaui. Jadi, hal itu benar-benar tidak dapat diganggu-gugat. Jadi memang memiliki bobot yang agak lebih besar, tetapi tidak sebesar hak-hak dasar dan prinsip-prinsip struktural. Hal ini jauh melampaui sekadar larangan perang agresi. Namun, hal itu hanya dapat dipahami melalui penafsiran historis oleh Dewan Parlemen dan pidato harapan di Stuttgart yang menginspirasinya. Mari kita kembali ke pertanyaan tentang sanksi. Karena apa yang baru saja kalian jelaskan di sini menunjukkan bahwa persoalan itu sama sekali belum diatur. Dan bahwa kalian juga bisa menunjukkan di pengadilan bahwa memang ada ruang untuk mengatakan tidak, omong-omong. Hukum negara-negara anggota dalam keadaan tertentu memang bisa mengesampingkan hukum Uni Eropa. Menurut kalian, si graduan de Van Laford, agoy sa kay menchang ang seperti Jean-Claude. Kami telah mengajukan sebuah pertanyaan di sini. Anda bertanya apakah Swiss bisa melakukan sesuatu, misalnya melalui inisiatif rakyat. Ya, bisa. Jadi bisa diadakan referendum untuk mengetahui apakah ketentuan dalam hukum Uni Eropa, pasal 215 Perjanjian UE, batal. Caranya adalah dengan memberikan mandat kepada pemerintah Swiss untuk mengajukan permohonan di sidang umum PBB agar dibuat pendapat hukum guna menentukan apakah ketentuan itu batal atau perlu dibatasi. Saya ingin menjelaskan, ketidakabsahan itu berlaku untuk seluruh perjanjian. Dan jika perjanjian Uni Eropa dinyatakan tidak sah, maka Uni Eropa akan menjadi tidak mampu bertindak. Kesituan menimbulkan tekanan besar. Hanya melalui perdebatan publik saja sudah cukup. Agar pemerintah Swiss dapat menerapkan efektif, tentu dalam teks referendum harus ditentukan dengan jelas bagaimana pertanyaan untuk pendapat hukum itu dirumuskan dan hak asasi manusia universal mana yang secara konkret disebutkan, serta sejauh mana hak-hak tersebut harus dilindungi untuk meniadakan akibat ketidakabsahan.
ketentuan yang dapat menyebabkan seluruh perjanjian menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan hukum internasional yang bersifat memaksa, termasuk hak asasi manusia PBB, adalah pasal 53 Konvensi Hukum Perjanjian. Untuk memperoleh pendapat dari Mahkamah Internasional, diperlukan mayoritas di majelis umum. Satu negara atau satu pemerintah dapat mengajukannya di sana. Hal itu akan menciptakan tekanan maksimal untuk membatasi masalah tersebut dalam kerangka hak asasi manusia. Namun, prosesnya lambat. Diperlukan juga langkah-langkah untuk membantu pihak yang terdampak dengan cepat. Saya ulangi lagi, maaf, saya kehilangan arah pembicaraan. Jelaskan lagi seluruh idenya. Jadi rakyat Swiss bisa melalui sebuah petisi rakyat, maksudnya sebuah inisiatif, menuntut kalau itu berhasil, yang sendiri sudah merupakan proses 4 atau 5 tahun. Tetapi, mereka bisa mengatakan, oke, pemerintah Swiss sekarang harus mengajukan permohonan di Majelis Umum PBB, yang kemudian melakukan apa? Ulangi lagi. Ja, dass die Vollversammlung abstimmt. Ya, bahwa Majelis Umum memberikan suara untuk menugaskan Mahkamah Internasional PBB menyusun pendapat hukum. Sejauh mana sanksi-sanksi Uni Eropa ini harus dibatasi agar tidak melanggar hak asasi manusia universal tertentu. Misalnya, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau hak atas pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan semua hal lain yang dilanggar di sana. Guna memastikan bahwa tidak timbul kebatalan perjanjian Uni Eropa sesuai dengan pasal 3 Konvensi Wiener tentang hukum perjanjian. Karena pasal 12 perjanjian Eropa tersebut tidak sejalan dengan dan memang ada 5 prinsip penafsiran dan penerapan nyata dari ketentuan sanksi berdasarkan pasal 213 Perjanjian UE dilakukan dengan pelanggaran yang sangat serius terhadap hak asasi manusia PBB. Dalam teks itu sendiri hal tersebut tidak disebutkan dan di situ ada ruang penafsiran untuk membatasinya. Dan Mahkamah Internasional sendiri, saya kira dalam sebuah putusan tahun 1957 yang berkaitan dengan wilayah penduduk asli, menyetrai sama ketentuan yang bersifat memaksa untuk pembatasan yang sesuai dengan hak asasi manusia atau jus cogens, selalu memiliki prioritas dibandingkan dengan penetapan batal demi hukum. Kami tidak ingin melumpuhkan Uni Eropa, tetapi ingin menciptakan tekanan besar agar Uni Eropa secara tegas, setidaknya dalam hal hak asasi manusia menurut PBB, dipaksa untuk membatasi hak penerapan sanksi, membuat sanksi lebih manusiawi, termasuk jaminan hak untuk menempuh jalur hukum. Hal itu akan sangat meredakan situasi, dan bahkan perdebatan publik saja sudah akan mendorong Uni Eropa untuk lebih menahan diri. Kami sudah pernah mengalami hal serupa dalam kasus lain, Nininas Kamet that men Sue Brains durch Membuthi Burs. Geholfen haben, ein Stück weit anzustoßen. Ich muss hier ganz kurz beifügen. Also Ganz wichtig. Saya harus menambahkan dengan singkat sesuatu yang sangat-sangat penting. Pasti akan ada mayoritas di Majelis Umum PBB yang mendukung hal ini, karena banyak negara juga terkena dampak sanksi tersebut, dan itu akan menjadi sebuah isyarat besar. Dan ada banyak negara yang menderita karena persyaratan kredit dari IMF dan Bank Dunia yang begitu berat. Dan ketika batas sanksi ditetapkan, IMF dan Bank Dunia akan melihat langkah logis berikutnya sebagai batas hukum. Karena itu, mayoritas akan menginginkannya. Disinilah sebuah pemerintahan harus berani mengambil sikap. Dan intinya adalah, ada kelompok yang disebut para sahabat piagam PBB. Kelompok inilah yang paling terdampak oleh sanksi-sanksi tersebut. Tidak masalah apakah itu Amerika Serikat atau Eropa, merekalah yang paling terkena dampaknya. Jadi mereka akan jadi sekutu alami. Dan semua negara berkembang, yaitu negara-negara di selatan global, pasti juga tertarik dengan hal itu.
Genau, ich muss hier einfach ganz kurz noch anfügen. Saya hanya ingin menambahkan sedikit di sini. Bagi orang-orang yang mungkin belum menyadari bagaimana sebenarnya mekanisme hak asasi manusia bekerja. Sebagian besar bukan tentang mengatakan hak asasi manusia selalu menang. Ini tentang menuntutnya. Ini tentang menegaskannya. Ini tentang menciptakan tekanan politik melalui wacana dan tuntutan hak asasi manusia di hadapan pengadilan-pengadilan tersebut. Dan apa yang kalian katakan di sini, dan saya pikir itu sangat bagus, adalah ide yang sangat kreatif untuk menciptakan tekanan. Bukan hanya sanksi Uni Eropa yang sedang dibicarakan, tetapi juga sanksi Amerika Serikat, misalnya terhadap orang-orang seperti Francesca Albanese atau terhadap anggota Mahkamah Pidana Internasional, yang dengan cara serupa membatasi hak asasi manusia dari orang-orang tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana bisa secara kreatif menciptakan tekanan melalui Majelis Umum PBB? Kan lembaga step garis toward menyelesaikan. Unter der Kontrolle der USA. Cukup jika ada satu negara yang menginginkannya. Untuk meminta pendapat hukum, negara tersebut tidak harus terkena dampaknya secara langsung. Tidak harus Swiss, tidak harus Belgia, bisa negara manapun di dunia yang pemerintahnya cukup berani. Jadi misalkan saya bertanya kepada rekan baik kita, Tuan Evarist Bartolo, mantan Menteri Luar Negeri Malta, apakah di Malta tidak akan ada cukup banyak orang yang bersedia? Apakah pemerintah Malta tidak akan bersedia mengajukan permohonan semacam itu? Itulah pertanyaannya. Itulah pertanyaannya. Jadi, apakah itu tidak terlalu berlebihan bagi mereka? Karena perjanjian Uni Eropa benar-benar bisa menjadi batal. Artinya, seluruh Uni Eropa jika itu terjadi, tidak akan memiliki mekanisme apapun lagi. Mereka harus membuat perjanjian yang benar-benar baru. Mereka akan menjadi tidak mampu bertindak. Dan apakah ada negara yang menjadi anggota Uni Eropa yang akan melakukan itu? Tentu saja. Itu tidak mungkin terjadi. Saya hanya ingin menjelaskan prinsipnya secara singkat. Jadi secara prinsip, Iran juga bisa mengajukan permohonan seperti itu. Sebenarnya, tujuannya hanya untuk meminta Mahkamah Internasional memberikan pendapat hukum tentang yurisdiksi mana yang berlaku dan apakah klaim Uni Eropa itu benar. Namun, untuk itu pertanyaan tentang hierarki tidak perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dari sudut pandang PBB, hukum Uni Eropa adalah hukum internasional biasa dan harus menyesuaikan diri dengannya. PBB hanya tidak menyatakannya dengan keras, karena para anggota PBB juga merupakan penyumbang besar, dan seterusnya. Dan tentu saja, tidak ada yang ingin menciptakan konfrontasi yang tidak perlu. Saya juga ingin menambahkan sesuatu tentang hak asasi manusia di PBB. Ada pelapor khusus untuk hak asasi manusia, Yimesiger tertentu. Ada juga 6 pelapor khusus untuk the case pihak, Mahade Amerika Serikat, untuk sanksi. Para pelapor khusus ini juga ada wakil penyelesaian minam bertolak penting. Die können auch kurzfristig zu Themen Stellung nehmen. Man muss ihnen nur die hinreichende Tragweite zeigen. Kita hanya perlu menunjukkan kepada mereka sejauh mana dampaknya, mulai dari efek sinyal hingga kepada orang-orang yang paling terdampak. Jadi, Jack Bothe adalah seseorang yang sangat cocok untuk hal ini. Sebaiknya ditambah 1 atau 2 orang lagi. Dan kemungkinan mereka akan memberikan tanggapan yang memiliki dampak diplomatik dan psikologis besar, meskipun tidak secara hukum. Tidaklah kecil. Sebaiknya kita menulis kepada beberapa pelapor khusus, juga yang menangani urusan pangan, perumahan, dan semua hal yang menyangkut hak-hak yang sangat sensitif. Namun yang ini sangat penting, karena itu memang bidangnya. Bagaimana caranya? Kakak Kang berbeti, Jack both, Jack yang cermat, Blekeko. Ya, maka saya akan mengatakan bahwa ia perlu menentukan hak asasi manusia universal, mana yang menurut keyakinannya terdampak, mulai dari kebebasan bergerak, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, hingga jaminan atas upaya hukum, perlindungan terhadap kepemilikan yang juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta hak atas pangan dan tempat tinggal. Lalu menjelaskannya dengan tepat,
dan meminta para pelapor khusus, sebaiknya beberapa, agar peluang keberhasilannya semakin besar, supaya mereka menyatakan secara terbuka bahwa sanksi harus dibatasi sepenuhnya agar sesuai dengan hak asasi manusia. Hal itu saja sudah akan memberikan pengaruh besar terhadap kesadaran publik. Kita sudah pernah mengalami para pelapor khusus itu. Mereka sudah menyatakan pendapatnya tentang berbagai hal, entah itu kekerasan polisi terhadap rompi kuning atau langkah penghematan dari Troika. Dan saat pandemi corona pun mereka juga angkat bicara, meskipun pada awalnya mereka sendiri terkejut dan belum sepenuhnya memahami situasinya. Jadi mereka sudah menanggapi banyak isu dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk mendorong moderasi. En stek den antwoorders kampet, memberikan sedikit grace, ilang api musik malar. Sebenarnya itu dua gagasan yang berbeda, bukan? Yang dari UDO, rapat pleno, permintaan untuk pendapat ahli. Yang satu das sudah lebih keras, dan di sini kita sudah memilih diplomatik. Yang tentu saja sangat diperlukan adalah menanggapi dalam kerangka hukum Uni Eropa. Dalam konteks itu, kami membaca sebuah buku, juga dipicu oleh perdebatan di bidang neutrality studies. Sebuah buku akademik karya Dr. Julia Bartman dari tahun 2011 berjudul Rezim Sanksi Lintas Teroris untuk Memerangi Pendanaan Terorisme. Di dalamnya, ia memberikan gambaran umum tentang jurisprudensi hingga tahun 2011. Pada saat itu, jalur hukum selalu dimulai dari pengadilan tingkat pertama Uni Eropa, kemudian ke Mahkamah Eropa. Dalam perkara Kadi, antara lain, terungkap bahwa pada saat menjatuhkan sanksi, mereka belum harus memberikan alasan yang kuat. Tetapi kemudian, dalam proses pengadilan, mereka harus membuktikan legitimasi tersebut. Namun, pemeriksaan hak asasi manusia dan hak dasar yang normal tidak hanya berarti menilai apakah tujuannya sah, sehingga seseorang boleh melakukan intervensi terhadap hak asasi atau hak dasar, tetapi juga harus dipastikan bahwa intervensi tersebut memang diperlukan, bahwa tidak ada cara yang lebih ringan untuk mencapainya. Harus sebentar, harus ada kebutuhan yang nyata, harus proporsional, tidak boleh terlalu dalam menyentuh, artinya tidak boleh melanggar inti dari hak dasar atau hak asasi manusia. Dan juga harus sebanding bahwa tujuannya memang cukup penting untuk membenarkan intervensi sedalam itu. Dan di sini, dalam hal narasi Rusia, atau narasi yang diklaim sebagai narasi Rusia, sebenarnya hal yang sangat sederhana sudah cukup, misalnya dengan membuat sanggahan yang sangat jelas terlihat. Bahwa ada pemeriksa fakta, mereka sudah ada, dan itu sudah cukup. Dan ini bukan tentang terorisme, di mana ada kebutuhan mendesak untuk bertindak, atau tentang dugaan teror, di mana uang seseorang harus dibekukan, melainkan tentang sesuatu yang sama sekali tidak menimbulkan bahaya langsung. Mereka seharusnya hanya mengatakan tentang Jack Bode. Dia berbicara dengan sangat kritis, jadi kami akan menugaskan pemeriksa fakta yang dibiayai pajak untuk menanganinya. Dan setiap kali dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, pemeriksa fakta, kami akan memposting sesuatu sebagai tanggapan. Dan kami akan memastikan bahwa itu terlihat sama jelasnya, atau bahkan lebih terlihat daripada Jack Bode sendiri. Dia sebenarnya tidak perlu dikenai sanksi sama sekali. Itu seharusnya sepenuhnya. Tapi sebenarnya kami khawatir bahwa pesan ini berkaitan dengan sesuatu yang sama sekali berbeda, yaitu ini tentang mirip dengan orang-orang di Mahkamah Pidana Internasional, upaya untuk menundukkan orang-orang ini secara sengaja juga dengan dampak keluar bagi pihak lain. Artinya, ada campur tangan terhadap tindakan para pegawai PBB. Orang-orang ini diintimidasi untuk menakut-nakuti staf PBB lainnya. Sama seperti dalam keseluruhan rezim sanksi, di dalam ideologi hibrida Eropa Tengah dan Timur ini, sejumlah kecil orang diintimidasi untuk menakut-nakuti banyak orang lain yang mungkin mengadopsi argumen Rusia. Hal yang membuat kasus Barbo ini istimewa
adalah bahwa hal tersebut juga dapat memiliki efek menakut-nakuti terhadap PBB. Eine Einschüchterungswirkung auf die UNO haben kann. Ja, das ist sehr gut und sehr wichtig. Also ein Ya, prinzipielles itu sangat Problem, das baik wir dan haben, sangat ist, dass diese penting. Sanktionen Jadi, ein politisches masalah mendasar Mittel yang kita sind, hadapi um adalah bahwa die sanksi-sanksi Leute ini vorzugehen, merupakan die alat Sanktionen politik sind. Und untuk das menindak haben wir orang-orang yang dianggap tidak diinginkan. Dan di Dinge, bawahnya ada Sanktionen, berbagai hal yang Sanktionen, menjadi akibat dari Sanktionen, sanksi-sanksi die Leute tersebut, einzuschränken, yaitu den fungsi dari den sanksi itu Vorwand, sendiri. also den Vorwand Salah zu erfüllen, satunya andererseits tentu untuk membatasi orang-orang abzuschrecken tersebut, und so weiter. Drittens, memenuhi alasan yang es dijadikan ist auch dasar, eine dan di Art sisi der lain EU untuk wieder menakut-nakuti mal, pihak lain, dan seterusnya. Souveränität Ketiga, zu zeigen, ini juga die merupakan EU cara bagi Uni in der Eropa Lage, untuk die sekali Dinge lagi mit menunjukkan Feinden zu kedaulatannya. bestimmen. Saya, Uni Und Eropa, das eben mampu so zu menentukan tun, siapa dass es musuh zwar internal rechtens saya, ist, im Sinne dan von, melakukannya dass dengan cara die yang memang verschiedenen sah secara Teile hukum. des Dalam arti EU-Rechts bahwa ada neben berbagai der bagian dari hukum Exekutive UE dem Rat yang memberi und wewenang kepada eksekutif, yaitu Dewan die UE, Ermächtigung untuk dazu, melakukan das hal zu itu. tun. Aber Namun, wenn sie dann mereka umgehen menghindari jalur den terbuka bagi individu. Rechtsweg, der eigentlich den Individuen offen stehen sollte. Also das ist das ganze Problem dabei. Jetzt eben die Frage, Jadi, itulah wie seluruh geht man masalahnya. dagegen vor? Es Sekarang gibt also pertanyaannya, die sagen, das kann bagaimana man cara politisch menghadapinya? angehen, aber Ada orang yang mengatakan bahwa hal ini hanya bisa diselesaikan secara nein, politik. also man kann hier Tapi kalau aku durchaus, memahami kalian berdua dengan benar, kalian mengatakan, tidak, kita sebenarnya bisa memanfaatkan lembaga hukum dan hak asasi manusia yang sudah ada untuk menekan, agar Uni Eropa mau mengalah di sini, yang pada dasarnya juga merupakan langkah politik. dazu bringen, hier einzulenken, was eigentlich ein politisches Vorgehen ist. Ja, also Ya, dass man da jadi klagt, denn die mengajukan Grundrechte, gugatan das ist auf melalui jeden Fall jalur hukum erforderlich. Uni Eropa Und, itu memang diperlukan. Dan yang penting adalah apa hukum tertinggi dalam sistem hukum Uni Eropa. Karena tidak semuanya berada pada tingkat yang sama. Pasal 1 Perjanjian UE, Pasal 51 Perjanjian UE, Pernyataan 17 dalam lampiran, dan Pasal 6 Perjanjian UE. Hukum tertinggi adalah Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa, Piagam Hak Asasi Uni Eropa, serta semua protokol dan pernyataan dalam lampiran kedua perjanjian tersebut. Jadi, Piagam Hak Asasi Uni Eropa tentu berada di atas semua arahan dan peraturan UE. Dan segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 Perjanjian AEU juga harus dilakukan dalam kerangka yang diizinkan oleh hak-hak dasar Uni Eropa. Ja, dann auch innerhalb dessen machen, was die EU-Grundrechte erlauben. Die sind zwar zum Teil etwas lückenhaft, insbesondere die sozialen. Memang sebagian agak kurang lengkap, terutama yang bersifat sosial. Tapi di dalamnya misalnya ada hak-hak seperti martabat manusia, hak untuk hidup, integritas fisik, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan berwirausaha, larangan diskriminasi, jaminan sosial, layanan kesehatan, akses terhadap pelayanan publik, asas praduga tak bersalah, dan larangan hukum pidana yang berlaku surut. Dan selain hak-hak dasar Uni Eropa, de staatstaken AUTU nimmermaat sekwesbebussen ek goordehar, thermal de wikemal, dan asep proindivith de psool, mengapis de ting. Und die Unschuldsvermutung, warum die? Es geht ja hier nicht um Strafrecht, ja. Aber die Ini sebenarnya bukan soal hukum pidana, ya. Tapi tindakan mereka jauh lebih parah daripada apapun yang diizinkan oleh hukum pidana. Lebih parah daripada ketentuan hukum pidana manapun yang ada. Hanya karena seseorang membuat propaganda untuk seseorang. Bahkan jika seseorang melakukan hasutan terhadap rakyat, mungkin dia akan dipenjara beberapa tahun. Tapi dia tidak akan sepenuhnya diputus dari semua sumber daya sampai dibiarkan kelaparan. Jadi, menes is buruk. Awid avafukterbort niksrumkent for prime junior. En dumavo, dienmai darid, hawi sredering pudani diamang surot. Der Umgehung rückwirkenden Strafrechts auch. Und dieses Verbot rückwirkenden Strafrechts. Larangan terhadap hukum pidana yang berlaku surut ini terdapat dalam banyak tatanan konstitusional, juga dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan dalam hukum Uni Eropa. Kami melihat adanya peluang melalui jalur hukum Uni Eropa. Namun, semua hak yang relevan harus benar-benar diajukan agar dapat memberikan bobot yang besar. Buku ilmiah yang kami baca pada tahun 2011 membahas tentang pendanaan terorisme. Namun, dalam kasus ini hanya menyangkut pernyataan pendapat yang tidak disukai, bukan terorisme. Karena itu, hak-hak dasar Uni Eropa harus diberi ruang yang jauh lebih besar. Bagi saya sangat penting agar tidak ada yang melewatkan tenggat waktu. Kami tidak mengetahui tenggat waktu pengajuan gugatan karena belum kami pelajari. Hal itu harus diperhatikan. Nachgelesen, dass man darauf achtet. Also was schnell
genug hilft, EU-rechtlichen Weg. Jadi, apa yang bisa membantu dengan cepat menempuh jalur hukum Uni Eropa, ditambah dengan pelapor khusus PBB? Di situ tolok ukurnya tentu saja adalah hak asasi manusia PBB. Dan sebagai langkah paling tegas di Uni Eropa, menetapkan batasan, meskipun prosesnya lambat dan setidaknya dibutuhkan satu pemerintahan yang cukup berani untuk melakukannya. Lalu muncul pertanyaan bagaimana cara membatasinya agar risiko pembatalan tindakan Uni Eropa menjadi nol. Kita juga melihat di sini adanya pertanyaan terkait hukum pidana internasional. Itu berarti Mahkamah Pidana Internasional. Namun untuk itu perlu diajukan serangkaian kasus dari para korban yang terdampak berat. Itu juga memerlukan waktu tertentu. Saya bisa menjelaskannya lebih lanjut. Pertanyaannya adalah apakah ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan? Mengingat adanya tindakan sistematis dan seberapa dalam pelanggaran yang dilakukan, yaitu semesta intervensinya, sudah gram-born migrants. Mungkin kita tidak perlu terlalu masuk ke detail, karena pertanyaan saya sekarang lebih kepada bagaimana cara menerapkannya dalam praktik. Saya ingin memanfaatkan pengalaman kalian untuk mengetahui bagaimana sebaiknya hal itu dilakukan sekarang. Tapi singkatnya, memang ada berbagai cara, termasuk kemungkinan melalui pengadilan pidana internasional. Namun, mungkin untuk saat ini, kita kesampingkan dulu, karena lembaga itu sedang agak goyah. Tidak demikian. Hanya sejumlah kecil negara yang telah keluar, sementara yang lain menyatakan ketidakpuasan. Dan siapapun yang melihat contoh Gaza tahu, jika banyak pemerintah ingin sesuatu diselidiki, mereka akan berani dan bahkan siap menerima bahwa Amerika Serikat mengambil tindakan sepihak terhadap mereka, semacam sanksi yang berpura-pura. Mahkamah Pidana Internasional sudah mapan, dan sebagian besar negara di dunia, kecuali di Asia, di mana hanya sedikit anggotanya, mendukungnya. Jadi, itu tidak benar. Pertanyaan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan muncul di sini. Sebuah pelanggaran yang sangat dalam terhadap hak asasi manusia. Itulah inti dari tindak pidana tersebut. Ketika orang menjadi sakit parah, itu juga merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ketika orang meninggal, demikian pula. Dan jika hal itu menimbulkan penderitaan psikologis, membuat seseorang merasa tak berdaya, maka itu juga bisa dianggap sebagai penyiksaan psikologis. Hanya saja, harus bisa dibuktikan bahwa hal itu dilakukan secara besar-besaran, dan memang bukan banyak orang yang dikenai sanksi. Saya rasa itu tidak demikian. Atau bahwa hal itu dilakukan secara sistematis, dan dalam hal ini hanya sejumlah kecil orang yang terdampak, tetapi dengan dampak yang sangat besar. Hal itu memiliki makna simbolis yang luar biasa. Sejumlah kecil orang diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki hak, dan dengan begitu menimbulkan ketakutan pada kelompok orang yang jauh lebih besar. Dan tentu saja muncul pertanyaan tentang unsur subjektifnya. Apakah mereka begitu saja menyetujui sanksi-sanksi ini? Keputusan itu diambil di Dewan Menteri. Siapa yang merancangnya? Jadi, bermatter sama sekali tidak spree, menjadi menjadi most bestevure. Jadi, mengenai unsur subjektif, saya akan memberi tanda tanya di situ. Tapi seberapa besar kesadaran yang dibutuhkan? Seseorang tidak harus tahu bahwa hal itu merupakan tindak pidana. Jika seseorang tahu bahwa dalam jalannya peristiwa yang biasa, hal itu menimbulkan akibat yang begitu parah, memiliki dampak sistematis, dan memengaruhi sejumlah orang, sehingga unsur sistematisnya setidaknya terpenuhi, maka muncul pertanyaan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, untuk itu perlu dikumpulkan kasus-kasus. Dan hanya orang-orang yang benar-benar terkena dampak berat yang akan dihitung. Siapapun yang sekarang tinggal di luar Uni Eropa dan tidak memiliki rekening di Uni Eropa tidak akan terkena dampak seberat seseorang seperti Jack Broad yang kemungkinan memiliki rekening bank di Belgia, tinggal di sana dan tidak bisa keluar dari sana. Atau bukankah Dogru, sebagai warga negara Jerman di Jerman, sekarang benar-benar berada dalam situasi yang sulit? Karena hal itu juga berkaitan dengan bagaimana Jerman sendiri ingin menafsirkan penerapan sanksi. Tapi coba katakan padaku, bagaimana langkah yang harus diambil sekarang?
secara konkret. Jika kalian memberi nasihat kepada Jacopo atau Hussein Dogru, 3 atau 4 langkah, apa yang akan kalian katakan harus segera dilakukan? Dan dari mana harus memulainya? Ya, pertama-tama, mulai dengan semua hal yang bisa dilakukan dengan cepat. Perhatikan tenggat waktu dalam kerangka hukum Uni Eropa. Tegaskan dengan jelas, ini bukan tentang pendanaan terorisme, melainkan tentang pendapat yang tidak disukai. Tidak boleh melakukan intervensi terlalu dalam, dan semua hak dasar Uni Eropa yang ada dan yang mungkin relevan baginya harus dipertimbangkan sepenuhnya. Mensch Pescain melepon Suraj Hara atau perlu 2 pengacara. Bagaimana cara menatanya agar suap menemukan pekerjaan? Ya, satu hal adalah mematuhi tenggat waktu, menetapkan batas dalam kerangka hukum Uni Eropa. Kita sudah menyebutkan argumen penting. Ini hanya tentang pendapat yang tidak disukai, bukan tentang pendanaan terorisme. Semua itu bisa ditangani dengan hak jawab, dengan pemeriksa fakta. Jadi dia akan berurusan dengan pemeriksa fakta selama bertahun-tahun, dan setiap kali dia menerbitkan sesuatu, pemeriksa fakta mengatakan bahwa mereka punya pandangan berbeda. Dan semua orang bisa menerimanya. Hal lainnya adalah, pelapor khusus bisa bertindak cepat. Itu bisa menjangkau opini publik, para pengambil keputusan, diplomat, dan kemudian membuat seruan untuk mengumpulkan apakah ada cukup banyak kasus untuk menunjukkan adanya pola bahwa orang-orang sedang dijatuhkan. Khusus untuk unsur tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal itu harus sebanding beratnya dengan bidang lain yang menjadi yurisdiksi pengadilan pidana. Namun saya sudah melihat adanya tingkat kesetaraan tertentu, bahwa ini merupakan bentuk pengucilan yang mirip dengan apartheid, dan karena itu mungkin unsur beratnya juga terpenuhi. Titik krusialnya justru adalah menemukan cukup banyak kasus dari orang-orang yang mengatakan, ya, saya ingin kasus saya dibawa ke mahkamah pidana. 2 atau 3 kasus saja tidak akan cukup, meskipun yang dipermasalahkan adalah sistematikanya, bukan aksi berskala besar. Jadi harus ada lebih banyak lagi. Dan jika seseorang menyajikan statistik tentang berapa banyak yang dikenai sanksi, maka jumlah kasus individual yang diajukan bisa lebih sedikit. Namun, hal itu memerlukan waktu persiapan tertentu dan memiliki dampak psikologis yang besar. Namun, Mahkamah Pidana Internasional dikenal memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selalu ada perdebatan mengenai kelayakan, apakah jalur hukum nasional harus ditempuh terlebih dahulu, dan sebagainya. Dalam hal ini, harus dijelaskan bahwa hanya Mahkamah Pidana Internasional yang dapat bertindak. Otoritas penegak hukum nasional mungkin tidak dapat bertindak karena adanya kekebalan, atau upaya tersebut akan sia-sia. Atau kasusnya bersifat begitu internasional, sehingga lembaga itu harus turun tangan, karena setiap otoritas nasional hanya dapat menangani sebagian kecil saja. Hal itu juga harus dijelaskan dengan alasan yang sesuai. Namun jumlah kasusnya masih akan dapat dikendalikan. Dan betapa cepatnya proses untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional, itu tergantung pada di mana ada pemerintah yang berani. Dan ini bukan tentang membuat Uni Eropa tidak mampu bertindak. Ini tentang membatasi secara menyeluruh berdasarkan semua hak asasi manusia yang relevan dari PBB, agar apa yang dilakukan terhadap orang-orang itu tidak berhasil dalam efeknya. Ya, semuanya harus proporsional. Tentu saja juga sebanding dengan apa yang dilakukan. Pada akhirnya, tujuannya seharusnya adalah agar tidak ada anggapan bahwa pendapat PBB harus memaksakan kepada orang-orang, mau tidak mau, seorang pemeriksa fakta di sisi mereka. Dan baiklah, menurut saya, itulah yang seharusnya menjadi tujuannya. Jadi, kalau aku memahami kalian dengan benar, kalian menyarankan strategi 3 bagian ya? Maksudnya, membangunnya di atas 3 pilar. Pertama, dengan menghubungi pelapor khusus. Kedua, dengan mengajukan kasus-kasus ini sebagai semacam gugatan kolektif.
Dan ketiga, menempuh jalur politik. Jadi begitulah cara kalian berusaha menyusunnya? Itu adalah gugatan individu dari pihak yang terkena dampak di dalam wilayah hukum Uni Eropa. Di hadapan pengadilan pidana, seseorang hanya dapat mengajukan laporan pidana, bukan gugatan. Di sana tidak ada posisi sebagai penggugat, karena yang dipermasalahkan adalah tuntutan pidana dari komunitas internasional terhadap kejahatan yang sangat berat. Dan proses itu berjalan cukup lambat. Namun, yang dapat memberikan dampak cepat, dan di mana harus berhati-hati agar tidak melewatkan tenggat waktu, adalah mekanisme di dalam kerangka hukum Uni Eropa. Itu mencakup laporan khusus untuk segera memberikan sinyal dan memulai laporan pidana dengan cepat. Hal lainnya bergantung pada kapan kasus-kasus tersebut terkumpul untuk diajukan sebagai laporan pidana. Lalu masih ada pertanyaan tentang pembatalan atau pendapat hukum dari Mahkamah Internasional. Kapan akan ada pemerintah yang cukup berani untuk mengajukan pertanyaan itu? Hal itu juga bisa dilakukan secara diplomatis, dengan pendekatan seperti, ini adalah alasannya. Kami tidak bermaksud menentang Uni Eropa, tetapi Uni Eropa juga perlu dikendalikan agar sanksinya tetap berada dalam kerangka yang manusiawi. Penting untuk menyadari hal itu, karena tergantung pada siapa yang ditanya, ada juga pendapat bahwa pihak yang terkena sanksi dapat mengajukan perlawanan dalam kerangka Uni Eropa. Tapi kalian bilang itu tidak benar. Yang paling cepat kemungkinan besar adalah Swiss. Ja, mit der Volksabstimmung, auch wenn die lange braucht. Melalui referendum rakyat, meskipun itu memakan waktu lama. Ya, prosesnya memang sangat lama. Dan di Swiss ada kekhasan bahwa inisiatif rakyat yang diajukan melalui sebuah inisiatif akhirnya dapat mengarah pada perubahan konstitusi. Jadi hal itu akan ditulis dalam konstitusi Swiss bahwa permohonan tersebut harus diajukan di Majelis Umum PBB. Karena itu, tidak. Itu akan menjadi cara yang sangat drastis untuk mencapainya. Tetapi bagus untuk menyadari apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan jika seseorang memiliki cukup semangat untuk itu. Apakah masih ada hal lain yang belum kita bahas secara konkret terkait sanksi ini? Sesuatu yang menurut kalian masih perlu dibicarakan? Saya pikir yang penting adalah kerja publik, menunjukkan hak-hak mana yang dilanggar. Dan untuk itu, kita tidak perlu menunggu pelapor khusus. Ada juga banyak media alternatif. Dan penting bagi kita untuk tidak datang dengan pendekatan moral. Kita tidak lagi hidup di abad ke-19, melainkan di zaman di mana kita memiliki banyak hak asasi manusia. Dan sungguh, ketika seseorang mengetahui hak-haknya, hal itu memiliki bobot yang jauh lebih besar. Argumen yang dimiliki, bagaimana seseorang terdampak. Dan jika Jack Poth dan orang-orang yang mendukungnya juga menyebutkan hak asasi manusia ini, dalam surel yang kami kirimkan, kami juga menuliskan hak asasi manusia mana yang kami anggap telah dilanggar. Dan akan sangat bagus jika Jack Poth dan pihak lain yang terdampak melihat argumen-argumen ini dan memasukkannya ke dalam argumen mereka yang akan disampaikan kepada para pengacara. Artinya, untuk kegiatan publikasi, sangat penting menyebutkan pasal-pasal konkret dan nama-nama hak yang dimaksud. Hal itu memberikan bobot tambahan pada argumen faktual yang dimiliki. Kami melihat banyak contoh positif dalam hal ini. Nomen effort Juran-Ranams Firmstors dan Ensjes Sempo. Olmem, imam Thelitik Yurthath. Sinih, imament their geblaje besmeisner with the Subroten Odeath. Nicht schlimm, wenn die das auch lernen. Ach, die Rechte gibt's auch und dann nehmen die sich auch mal ein Buch in die Hand oder gucken im Internet. Dan kemudian mereka juga mengambil buku di tangan atau mencari di internet untuk mengetahui hak-hak apa yang mereka miliki. Dan jika hal itu menjadi bagian dari budaya umum dalam masyarakat kita, ketika seseorang ingin menegakkan sesuatu menurut pandangannya sendiri, ketika ia berkata, "Lihat, hak-hak ini saya anggap ada di pihak saya," maka semua orang akan saling memperlakukan dengan lebih hati-hati dan pantas. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan belajar masyarakat umum. Intinya adalah menantang mereka secara intelektual, dan karena itu hal ini harus dimasukkan ke dalam argumen. Setiap siaran pers, setiap pernyataan, segala sesuatu tentang bagaimana keadaan mereka,
selalu sertakan hak-hak apa yang dianggap telah dilanggar. Welche Rechte sieht man da verletzt? Das ist ganz entscheidend. Und, Itu sangat penting, dan hal itu memiliki efek pengganda yang besar. Banyak orang yang sebelumnya berpikir mereka tidak bisa berbuat apa-apa menjadi mampu melampaui batas diri mereka, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu. Ini juga sangat penting untuk kerja publik sejak awal. Hal ini meningkatkan tekanan publik ketika langkah hukum diambil. Namun yang penting adalah, jangan sampai melewatkan tenggat waktu dalam kerangka hukum Uni Eropa, dan segera hubungi para pelapor khusus. Libatkan semuanya dalam kerja publik agar waktu pelaksanaannya tetap berada dalam kendali sendiri. Das Timing unter Kontrolle hat. Und man sollte nicht unterschätzen, Dan kita tidak boleh lihat ketika seseorang referendumkan referendum sesuatu tindakan senakannya hanya sesudah memberikan poin into everything. an Emotionen aufwirbeln wird in Europa. Nein, also wir haben nur zu allen bei den Kami pernah memiliki kasus di mana seorang individu mengatakan bahwa ia ingin melarang pemotongan tanduk sapi karena hal itu dianggap melanggar hak-hak hewan atau merugikan sapi. Dan ia hampir berhasil dengan usulannya. Hampir saja diterima. Selisihnya tipis, 52 atau 53 berbanding 47-48. Jadi di Swiss memang memungkinkan untuk membawa isu-isu yang terbilang tidak biasa langsung ke rakyat, asalkan seseorang cukup berupaya untuk itu. Saya sama sekali tidak bermaksud meremehkan dia. Itu memang salah satu guys dari ada. Das ist ein Weg, den es gibt. Ich möchte nur für die Leute vor allem, die im Moment in Saya hanya ingin mengatakan kepada orang-orang yang belakangan ini di lingkungan kita sering menjadi pesimis dan berkata, hukum internasional sudah tidak berlaku lagi, semuanya sudah hancur, genosida di Gaza, dan sebagainya. Kita harus mengatakan dengan jelas, ya ada genosida di Gaza, tetapi ada juga saat-saat ketika hukum itu berfungsi. Sejarah hak asasi manusia adalah sejarah perjuangan untuk menegakkan hak-hak tersebut dan mendorong pengakuan atas klaim hukum itu. Dan dorongan ke depan ini masih belum mati, hanya untuk mengatakan bahwa kali ini kita sedang berada dalam diskusi yang penuh harapan tentang apa yang bisa dilakukan. darüber, was sich machen lässt. Ja, was ganz wichtig ist, Ya, hal yang sangat penting adalah siapa yang memutuskan apakah sesuatu menjadi tidak sah dan sebagainya. Ada istilah jus cogens, yaitu hukum internasional yang bersifat memaksa. Hukum ini berkembang di satu sisi secara tertulis melalui perjanjian dan selalu bergantung pada adanya mayoritas besar, idealnya bahkan konsensus di antara semua negara dan pemerintahan yang berpendapat bahwa hal itu sah dan mengikat. Misalnya, hak istimewa bagi para diplomat. Sekarang ada konvensi tentang hal itu, tetapi sebelumnya hal tersebut tidak tertulis. Artinya, tidak tercantum dalam perjanjian internasional. Namun demikian, semua negara tetap melakukannya. Itu disebut hukum kebiasaan internasional, karena semua sepakat bahwa hal itu juga merupakan jus cogens dan hukum internasional yang bersifat memaksa. Dan kita melakukannya sebagai kebiasaan. das gewohnheitsmäßig so, dass die Diplomaten. Ya, dalam saat menispansia, penembur. Ja, und jetzt haben wir zum Beispiel. Ya, dan sekarang kita punya, misalnya. Dan sekarang, ketika beberapa orang mengatakan bahwa jika sebuah negara kuat melanggar sesuatu, atau sejumlah negara tertentu melanggar sesuatu, misalnya larangan perang agresi, atau larangan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, karena begitu banyak warga sipil di Gaza yang tewas, memang belum ada yang dijatuhi hukuman. Tapi sudah ada kecurigaan, bahkan surat perintah penangkapan. Namun, peraturan itu tidak hilang begitu saja, tepat sekali. Dalam kehidupan pribadi pun, jika seseorang menyaksikan perampokan bank, orang tidak akan berkata, ada yang ditembak. Orang juga tidak akan berkata, ya ampun, sekarang hak atas kepemilikan dan hak untuk hidup sudah hilang. Jetzt sind das Recht auf Eigentum und das Recht auf Leben weg. Diese Rechte gibt's nicht mehr. Nee, der hat jemand gebrochen. Hak-hak itu sudah tidak ada lagi? Tidak, hak-hak itu telah dilanggar oleh seseorang. Jika seseorang berpendapat bahwa sesuatu tidak lagi merupakan jus cogens, maka hal itu hanya bisa dibuktikan secara ilmiah dengan menghubungi semua pemerintah di dunia. Dan jika mayoritas besar mengatakan, tidak, kami tidak lagi menganggap ini sebagai hukum internasional yang mengikat, kami tidak lagi terikat olehnya. Dan mengenai piagam PBB, yang juga merupakan sebuah perjanjian,
Jika semua negara membatalkan keanggotaannya dari Piagam PB, saya belum perlihat ada pembatalan. Tidak ada yang keluar secara sukarela. Jadi, mengapa hal itu harus dianggap tidak sah? Itu lebih merupakan upaya dari orang-orang yang ingin menetapkan sesuatunya. Die was anderes etablieren wollen. Wir haben seit der Gründung der UNO immer den Wettstreit. Sejak berdirinya PBB, kita selalu menyaksikan adanya persaingan antara dua pandangan. Di satu sisi, PBB sebagai tempat di mana pada dasarnya berlaku prinsip kesetaraan kedaulatan negara menurut Kant. Meskipun dalam Dewan Keamanan memang ada ketidakseimbangan tertentu, agar kekuatan nuklir besar selalu dipaksa untuk berbicara satu sama lain sehingga tidak terjadi perang dunia lagi. Dan di sisi lain, mereka yang ingin menyalahgunakan PBB untuk menjadikannya pemerintahan dunia. Yang terakhir ini untungnya selalu menjadi kelompok minoritas, dan setiap upaya ke arah itu selalu berhasil digagalkan. Terakhir kali hal itu juga terjadi ketika ada upaya memberi kewenangan lebih kepada PBB dalam hal peraturan kesehatan internasional, yang akan menjadi langkah menuju semacam Kementerian Kesehatan Dunia di bawah WHO, yang untungnya berhasil dicegah. Orang-orang seperti itu, Schufol, isn't Taritis. Oder diese Schock, Kejutan ini, dari tekian negara nuklir dibuat kenyataan PBB, maksud saya Sekretaris Jenderal Schreck. UNO-Generalsekretär, Ja, 2024, als diese Ya, pada tahun 2024, ketika otorisasi karet itu seharusnya diberlakukan, dan Venezuela berperan penting dalam melunakkan perumusan resolusi Majelis Umum. Berkali-kali ada orang-orang yang tetap waspada dan mencegah agar PBB tidak digunakan untuk membentuk pemerintahan dunia. Dan sekarang tentu saja muncul lagi orang-orang yang ingin bergerak ke arah itu, menuju pemerintahan dunia, yang menyorot berbagai penyimpangan dan mengatakan bahwa seluruh sistem ini sedang dilemahkan, sehingga perlu dibuat sesuatu hizing, atau orang-orang yang ingin berperang, karena PBB tidak ingin menghalangi. führen wollen, weil die UNO im Weg steht. Und ich sag mal, die Leute, die da Sungguh luar biasa. Saya katakan saja, orang-orang yang gagal di situ adalah mereka yang duduk di jabatan kecil dan tidak cukup berani. Di sana seharusnya ada para pahlawan yang tahu peraturan dan berkata, ini, saya berdiri di sini, melindunginya dengan hidup saya. Dan yang tidak membiarkan diri mereka diintimidasi oleh siapapun, baik penjahat maupun iblis. Kadang-kadang orang-orang di sana teralihkan atau terlalu takut. Tapi itu tidak membuat hukum menjadi tidak sah. Efai di meneportnar or imberbis lebih cerdas di sana. Da muss man mutigere und schlauere Leute hinsetzen. Genau. Und das Faktum bleibt bestehen. Tepat sekali. Dan faktanya tetap bahwa sebagian besar negara secara sederhana tidak ikut serta dalam hal-hal seperti ini. Hukum internasional tidak akan hilang hanya karena beberapa negara melanggarnya. Mereka hanya melanggarnya. Itu saja. Dan yang harus kita cari tahu bersama dalam 50, 60, 190 tahun ke depan adalah bagaimana kita dapat membentuk hukum internasional sedemikian rupa sehingga benar-benar dapat diterapkan. Namun kita sedang bekerja ke arah itu. Dan saya ingin berterima kasih dengan tulus kepada kalian berdua karena telah menjelaskan selama 1 jam bagaimana pendekatan terhadap isu sanksi ini dapat dilakukan dari sudut pandang hak asasi manusia. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak dari kalian, kemana mereka harus pergi? Mehr von euch lesen möchten, wo sollen die hingehen? Wir haben zu dem, was wir heute gesagt haben, aktuell Apa yang kami sampaikan hari ini belum kami publikasikan di situs web manapun. Kami memiliki sebuah blog tempat kami menulis artikel. Blog itu agak tidak aktif belakangan ini karena kami juga harus menangani urusan terkait corona yang memakan banyak waktu. Blog tersebut bernama Unsur Politik Blog. Di sana kami juga pernah mewawancarai tokoh-tokoh terkenal. Jika seseorang ingin melihat kualitas keterlibatan kami, meskipun topiknya berbeda, tetapi bisa memberi gambaran, di situs web ZAA.com pada bagian UNO ada laporan paralel dalam bahasa Inggris. Di sana bisa dilihat bahwa sebagian besar laporan itu kami yang menulisnya, kecuali bagian-bagian yang jelas berasal dari orang lain. Di PBB, hal itu juga bisa dilihat di Komite untuk Kovenan Sosial PBB. Itulah yang diajukan di sana. Dan dari situ bisa terlihat kualitas keterlibatan kami.
Schickt mir doch bitte die Links zu diesen. Tolong kirimkan tautan ke dokumen-dokumen itu kepada saya, supaya saya bisa menambahkannya ke deskripsi video ini. Lalu kita tetap berhubungan. Dan bagi orang-orang yang ingin menghubungi kalian, saya juga bisa membantu menghubungkannya. Sekarang kita sudah sampai di 1 jam. Jadi terima kasih banyak atas penjelasan ini, Sarah Lucia Hassel-Reusing yang terhormat, dan Volker Reusing yang terhormat. Remangsipain kag is de is summer and hertin de sailing. Merbakad sin thingin de gorman for tinkang. Ja.